Bagi penggemar elektronik pemula seperti saya, itu biasanya banyak bingung tentang mengukur transistor menggunakan multimeter. Ada juga yang bingung cara menghitung resistor atau hambatan. Bagi teman-teman pemula yang bingung untuk menghitung resistor, silahkan tonton video di pojok kanan atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya ada notifikasi ketika Hakim Elektronik mengupload video terbaru. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin memberikan bagaimana cara mengukur resistor menggunakan multimeter analog. Memang zamannya sekarang menggunakan digital, namun bagi teman-teman yang masih suka menggunakan analog, itu saya kasih caranya. Sebenarnya kalau menurut saya itu lebih efisien yang digital, lebih efisien yang analog, karena bila ada kerusakan ya lebih mudah diperbaiki. Dan kalau masalah untuk pengukuran akurasinya itu tergantung dari kualitas multimeter itu sendiri. Walaupun digital, kalau kualitasnya murah ya tetap akurasinya kurang ya. Oke, sebelum memulai pengukuran, di sini saya jelaskan tentang multimeternya. Ada juga sebagian teman-teman menggunakan multimeter ini hanya sebagai tes kabel putus atau tidak, seperti itu ya. Namun sebenarnya fungsinya banyak. Tapi saat ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya untuk pengukuran resistor saja. Untuk pengukuran resistor kita gunakan skala ohmmeter ya. Yang bagian sini skala ohmmeter. Dan di sini ada tulisan kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K dan kali 10K. Itu fungsinya masing-masing. Saya jelaskan dulu. Untuk kali 1 di sini itu nilainya dari 1 ohm ke bawah. Karena ini 1 kali 1 ohm ya. Dari 1 ohm ke bawah nilainya. Dan yang kali 10 itu nilainya 10 ohm ke bawah. Dan antara kali 1 ohm sampai ke kali 10 ohm ini adalah nilai dari 1 ohm sampai 10 ohm untuk pengukurannya. Untuk skalanya di avometer atau di jarumnya, teman-teman bisa lihat yang paling atas di sini. Ini ada lambang ohm, itu mulai dari 0 sampai 1K ya, atau 500 ya, sampai di sini. Untuk skalanya kita lihat di atas, yang paling atas, bukan yang bawah, tapi yang paling atas di sini, yang ada lambangnya ohm dan 0 sampai 500 atau 1K di sini. Dan berikutnya untuk kali 100 ohm, kali 100 ohm ini adalah untuk nilai 100 ohm ke bawah, dan seterusnya untuk 1K, dan ini juga 10K ya. Sebenarnya begini, kita coba untuk mengukur ya. Kita coba ukur nilai resistor 1 kilo. Ya, di sini saya menggunakan resistor dengan toleransi 1%. Ya. Toleransi 1%, gelangnya menggunakan 4 gelang. Kalau untuk masalah resistor itu semuanya sama. Yang penting nilainya. Kalau untuk cara mengukur yang kemarin, itu untuk resistor bertoleransi 5%. Jadi hanya 3 warna, dan untuk warna bodinya warna abu-abu. Tidak masalah ya untuk masalah warna atau gelangnya, itu tergantung nanti di pembelajaran kita. Yang penting ini cara mengukurnya saja. Ini nilai resistor 1 kilo ya. Untuk mengukurnya kita taruh skala pada 1K bisa ya, karena 1K ke bawah. Sebenarnya 1K ke bawah itu di sini menunjukkan nilai angka 1 di sini ya. Jadi begini, itu bisa dikalikan. Misalkan kita untuk mengecek nilai 100K itu bisa dikalikan kali 1K, jadi kali 1000 ya, seperti itu ya. 1K itu kan 1000 ohm ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau saya jelaskan tanpa praktek mungkin teman-teman bingung ya. Saya praktekkan juga di sini. Oke. Kelihatan ya jarumnya. Ini nilai resistor 1K. Kalau kita taruh skala di
skala 1K, itu jarum akan terbaca seperti ini. Sebentar, ini taruh, kita shotkan dulu, lalu kita anjus ini menjadi 0 ya, anjus menjadi 0 ya, sekian. Lalu kita mengukurnya. Jangan lupa sebelum mengukur, shotkan dulu, lalu paskan pada skala ohm, skala 0 ohm. Kita coba ukur. Oke, di situ menunjukkan angka 1 ya. Menunjukkan angka 1. Dan skala di sini pada skala 1 kali 1K. Berarti itu cara menghitungnya seperti ini. 1 dikali 1K itu sama dengan berapa? Ya 1K. Ya kan? Jadi 1 dikali 1K itu sama dengan 1K. Berarti yang kita ukur ini nilainya 1K. Kita mengukur resistor dengan ukuran 10K, namun skala pada avometer tetap 1K, itu cara menghitungnya seperti ini. Kita cek, lalu keluar angka menunjukkan sekitar 10 ya, karena ini avometer ya murahan ya. Itu menunjukkan angka 10 ya di atas ini ya. Sebentar. Nah, itu menunjukkan angka 10. Itu cara menghitungnya adalah 10 dikali 1K. Ya, dikali 1K. Berarti 10 dikali 1K itu sama dengan 10K. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menggunakan skala 100 ohm kali 100 ohm ya, cara menghitungnya seperti ini. Kita anjus dulu sampai 0 ya. Lalu kita ukur menggunakan skala 100 kali 100 ohm. Dengan nilai resistor yang kita ukur adalah 10K. Ya, kita ukur. Dan jarum menunjukkan nilai pada 100 ya. Kelihatan? Pada angka 100. Itu cara menghitungnya adalah 100 dikali 100. Berapa? Itulah hasilnya. 10.000 ohm, berarti sama dengan 10K ya. 100 kali 100. Ya kan? Karena skala pada kali 100 ohm. Jadi cara menghitungnya adalah 100 dikali 100 sama dengan 10.000 ohm atau 10 kilo. Kalau yang kita ukur 1K, ini 1K, itu menunjukkan angka pada 10 dengan skala pada avometer kali 100 ohm. Berarti sama dengan cara menghitungnya adalah 10 ya, 10 dikali 100 sama dengan 1000 ohm atau 1 kilo. Sampai di sini paham? Oke. Kalau misalkan kita mengukur yang nilainya ada komanya, misalkan contoh 1K5 atau 1500 ohm, itu caranya seperti ini. Ya, kita masih skala 100 ohm ya. Ini mengukur nilai resistor 1K5 atau 1500 ohm. Kita tes. Di situ menunjukkan angka 15. Ya. 15 kan? Karena ini avometer biasa masih bergeser sedikit, namun di situ bisa dipastikan angkanya 15. Yang paling atas ya, teman-teman ya. Menunjukkan angka 15 dikali 100 ohm. Ya, dikali 100 ohm berarti berapa? 1500 ohm atau 1K5. Oke, sampai di sini paham? Kalau misalkan menggunakan 1K, kita geser. Itu menunjukkan, karena ini avometernya harus digeser untuk pengukuran. Nah, ya kan? Setiap mengukur itu kita harus tes dulu. Ya, shotkan dulu seperti ini, lalu geser sampai angka 0. Nah, seperti ini. Baru kita buat mengukurnya. Kalau tidak digeser, itu tidak akan akurat. Nah, ya kan menunjukkan sekitar 1,5, nggak sampai 2. Berarti 1,5 dikali 1K ya sama dengan 1,5. Ya. Kalau menggunakan kali 10, itu terlalu jauh ya, nanti menghitungnya nggak kelihatan. Kali 10 untuk nilai sekian itu terlalu jauh, perubahannya hanya sedikit. Itu menunjukkan sekitar 150-an ya, ini 150 nggak sampai 200.
Ya, sekitar 150 dikali 10 sama dengan berapa? Hasilnya tetap sama, 1500. Seperti itu. Dan untuk yang lain juga sama. Contohnya seperti 2K2 ya, 2K2, 2K7 dan yang lain sebagainya. Itu cara menghitungnya juga sama. Kita coba lagi untuk 2K7. Apa ini? 2K2. Kita menggunakan skala 100 saja. Kita menggunakan skala 100. Kita geser kembali. Oke, sampai 0. Lalu kita ukur. Menunjukkan 22. Ya. 22 kali 100 sama dengan 2200. Berarti nilai resistor ini adalah 2200 ohm atau 2K2. Paham? 4K7 dan lain sebagainya juga sama. Kita menggunakan skala 1K. Kita geser kembali. Oh, nggak usah. Kita cek, nggak usah geser ya. Kita ukur 2K2. Maka menunjukkan nilai 2 lebih sedikit. Ya, 2 lebih sedikit 2K2. Kalau misalnya menunjukkan nilainya di angka 3, itu berarti nilai resistornya itu sudah molor. Itu yang dimaksud dengan resistor molor ya. Kalau resistor konslet itu jarang sekali ditemukan. Tapi kalau resistor molor itu nilainya itu melar, apa ya? Ya, membesar nilainya. Dan untuk kali 10K di sini itu untuk mengukur nilai 100 kilo ke atas. Kalau 100 kilo ke bawah masih bisa. 100 kilo contohnya kita ukur 100 kilo. Kita coba ukur 100 kilo menggunakan 1K, itu masih kedetek, cuma jauh di sini ya. 220 juga bisa kedetek, namun jauh. Perubahannya itu sedikit. Nah, ya kan, perubahannya sedikit. 100K 100K. Ya kan? 100 dikali 1K itu sama dengan 100 kilo. Paham? Dan untuk menggunakan skala sekali 10K di sini, jika teman-teman menggunakan multi analog dan ada tambahan baterai 9 volt seperti ini adalah fungsinya untuk mengaktifkan kali 10K di sini. Ada juga multi yang tidak menggunakan ini, jadi baterainya hanya baterai A3 saja, A3 atau A2 ini. Tidak menggunakan baterai kotak 9 volt. Ada juga seperti itu, langsung support 10K. Namun yang menggunakan ini, ketika teman-teman menggunakan 10K itu tidak support, maka harus pasang baterai yang 9 volt ini ya. Oke. Itu cara menggunakannya sama. Kita mengukur nilai resistor dengan nilai yang tinggi. Misalkan di sini saya mempunyai nilai resistor 1 mega. Kita anjus dulu sampai 0. Dan di sini saya mempunyai nilai resistor 1 mega ohm. Berapa sih 1 mega ohm itu? Kita coba ukur. Itu menunjukkan nilai 100 dikali 10 kilo. Itu adalah berapa? 1 juta ya. Nilainya adalah 1 juta ohm. 1 juta ohm itu sama dengan 1 mega atau 1000 kilo. Ya, 1000 kilo. Ya, 1000 kilo karena 1 juta. 1 juta ohm atau 1000 kilo. Jadi, cara mengukurnya atau menghitungnya juga sama. Ketika kita ukur dan angka menunjukkan angka 100 ohm, di sini 100 ohm ya. 100 ohm itu dikalikan kali 10K atau 10.000. K itu 1000. Berarti 100 dikali 10.000 itu sama dengan 1 juta atau 1000 ohm. Paham ya? Untuk nilai yang misalkan 1 M5 atau 1 mega 5 atau 1000 kilo 500 ohm, 1000 kilo 500 ohm atau 1 M5 itu sama. Untuk mengukur jangan disentuh ya, karena kalau disentuh ini akan naik ya. Itu ada hambatan. Jadi jangan disentuh. Caranya begini ya, kita lilitkan ke multinya lalu kita lepas. Kalau disentuh dia mengukurnya tidak akurat. Ya. Paham ya? Oke. 1M5, 5M6 dan lain sebagainya itu sama. Tinggal kita mengukur dari hasil pengukuran di atas. Misalkan hasil pengukuran di atas menunjukkan 200 ohm dikali 10 berarti kan 2 juta, itu berarti 2 mega. 150 dikali 10K itu ya sama dengan 1.500.000 berarti 1 M5. 1000 kilo 500 ohm ya, seperti itu. Oke, lanjut untuk pengukuran ohm. Oke.
Kalau misalkan kita mengukur ohm, nilai ohmnya kecil, kita menggunakan skala 10 ohm ke bawah sampai 1 ohm. Ini yang 0,5 ohm, 0, berapa itu kita mengukur pakai skala ini 1 kali 1 ohm. Kita mengukur nilai resistor dengan nilai 300 ohm misalkan ya. 300 ohm. Jangan lupa sebelum mengetes kita shortkan dulu, lalu kita paskan pada angka 0. Oke, lalu kita buat ukur. Menunjukkan angka 30-an ya. Kita shortkan kembali. Ini multinya multi murahan, jadi tidak bisa benar-benar akurat. Intinya itu mendekati seperti itu. Menunjukkan angka 20 lebih dan 30 kurang sedikit ya. Itu sekitar 290-an ya, 280 ohm. Seperti itu ya. Intinya mendekati karena toleransi. Yang dimaksud toleransi itu tidak benar-benar akurat untuk nilai resistor dan tulisannya. Itu 300 ohm. Kita coba ukur 10 ohm. Ya, 10 ohm. Dengan angka pada probe pada skala sekali 10 kita ukur, menunjukkan angka 1 kurang sedikit. Itu 1 dikali 10 ya tetap 10 ohm. Kalau kita ngukur 2 koma, misalkan kita mengukur nilai 2,2 ohm, lebih baiknya kita menggunakan skala 1 ohm. Kita anjus kembali. Nggak nyampe teman-teman. Untuk skala satunya nggak nyampe anjusnya, nggak nyampe 0. Inilah kekurangan multi yang murah. Segini bisa ngukur nggak? Oh bisa teman-teman. Menunjukkan angka 22 kali 1. Berarti berapa? 2,2 ohm ya. 22 ohm atau 2 ohm 20 berapa itu ngitungnya. Intinya nilainya 2,2 ohm ya. 22 dikali 1 ya 22. Oke, paham? Oke, seperti itu cara mengukur resistor menggunakan multi analog. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman pemula seperti saya. Kalau untuk mengukur dengan digital itu pasti kelihatan angkanya, tapi kalau untuk mengukur dengan analog itu memang teman-teman agak susah. Intinya cara menghitungnya seperti itu. Yang ditunjukkan angka di atas dikalikan dengan angka yang di bawah ya. Namun sebelum mengukur di-shortkan dulu, lalu dianjus sampai 0, lalu buat ngukur. Nilai yang di atas yang ditunjukkan jarum itu dikalikan yang nilai yang kita tunjukkan di bawah. Paham? Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Untuk tutorial elektronik dasar silakan dicek playlistnya elektronik dasar. Ada pengukuran resistor, ini untuk pengukuran resistor dan cara menghitung resistor. Mungkin untuk lain kesempatan kita berlanjut untuk mengukur komponen yang lain. Oke, salam dari saya Hakim Elektronik dari Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.